itu kan merangsang semua organ kita, termasuk syaraf-syaraf yang berhubungan dengan organ itu. Jadi bisa membayangkan, seperti silaunya matahari kena mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rudi Cahyo. Masih selalu di acara Kata Rudi Cahyo edisi spesial Ramadan. Kali ini kita akan bahas lagi tentang anak-anak ya. Kalau kemarin di video sebelumnya kita membahas tentang eh, bagaimana membuat anak-anak jatuh cinta kepada Ramadan. Sekarang kita berbicara tentang bagaimana membentuk perilaku disiplin secara positif atau disiplin positif ya pada anak. Mengingat di bulan Ramadan ini ada banyak perilaku-perilaku atau tindakan-tindakan atau amal-amal ibadah yang eh, seharusnya dilakukan oleh anak-anak ya. Bisa jadi itu amal ibadah wajib maupun amal ibadah sunnah yang memang sudah menjadi eh, kebiasaan itu dilakukan di bulan Ramadan seperti tadarus, sholat tarawih gitu kan. Terus mungkin ditambah lagi banyak sholat berjamaah, termasuk sholat subuhnya. Kan kadang kita kesulitan juga. Itu kan sebuah perilaku baru yang mungkin barangkali saja di bulan-bulan sebelumnya anak-anak atau intensitasnya lah mungkin ya, intensitasnya jarang. Anak-anak jarang melakukan itu di bulan-bulan sebelum Ramadan. Nah, kali ini kita akan berbicara atau membahas tentang bagaimana sih biar mereka itu punya kedisiplinan dalam melakukan ibadah-ibadah itu, menambah ibadah-ibadah yang sebelumnya tidak terbiasa dilakukan. Nah, pertama kita berbicara tentang area perintah ya, karena tidak mungkin kita meminta anak-anak untuk melakukan sesuatu tanpa ada perintah di situ. Nah, kita akan untuk yang pertama kita akan kaji wilayah perintah ini. Nah, kita sering kan memerintah anak misalnya, oh sudah adzan itu waktunya sholat isya, habis ini taraweh, sana berangkat. Jadi kita buat pembagiannya begini. Pertama, eh, level yang paling bawah, yang paling dasar, yang biasa mungkin kita lakukan adalah perintah dan larangan. Jadi kita merintah, lakukan ini, lakukan itu, ngaji yo, sana mengaji, sana berwudu, ambil air wudu, sholat. Kita berada di area perintah dan larangan. Kalau larangannya mungkin jangan makan di siang hari, jangan minum, tidak boleh. Misalnya juga jangan eh, berkunjing, jangan membicarakan orang gitu dan seterusnya. Nah, itu perintah dan larangan. Nah, ini paling dasar. Perintah dan larangan ini memang punya kekuatan untuk membuat sebuah perilaku atau perubahan secara instan. Jadi, perintah sama larangan itu cepat banget direaksi dalam bentuk perilaku. Kayak, contoh saja ini anak-anak ya mungkin bermain kompor gitu ya, bermain pisau itu kan tajam. Kemudian, jangan bermain pisau, itu tajam bisa melukai. Jangan bermain kompor, itu ada apinya, nanti terbakar. Nah, ini akan cepat sekali direaksi menjadi perilaku oleh anak-anak. Karena perintah itu langsung, larangan itu juga langsung. Ada perilaku atau perintah yang dirujuk secara langsung dan kemudian kita mencegah atau kita menyuruh. Nah, tetapi sayangnya dengan perintah dan larangan itu kita hanya mendapatkan perilaku saat itu. Jadi perilakunya tidak menetap menjadi diri si anak itu. Ya, terus yang kedua di level yang sedikit lebih baik adalah dengan melakukan atau memberikan penjelasan. Jadi dijelaskan anak-anak misalnya kalau berpuasa ya dijelaskan puasa itu apa manfaatnya. Terus kenapa kenapa tarawih, kenapa ada tadarus. Kita jelaskan itu. Nah, ini sedikit lebih baik daripada yang tadi karena anak logikanya dihidupkan di sini. Anak tahu reasoning, tahu alasannya kenapa melakukan sebuah ibadah tertentu. Nah, itu dijelaskan. Kenapa atau kalau tadi merujuk kepada larangan, kenapa anak tidak boleh melakukan satu tindakan tertentu di bulan Ramadan. Nah, itu
dengan penjelasan yang kedua. Ini juga sama. Ini bisa mengubah perilaku lebih cepat, tapi memang butuh proses. Karena kan butuh ada penjelasannya tuh. Berarti butuh effort, butuh proses, butuh waktu kita ya. Tetapi efeknya sedikit lebih menetap daripada yang pertama tadi. Karena kalau yang pertama anak-anak tidak mendapatkan alasannya kenapa harus melakukan ibadah tertentu dan kenapa dilarang melakukan tindakan yang lain. Nah, itu. Nah, ada lagi sebenarnya di bagian yang ketiga, yaitu dengan menggunakan cerita. Nah, ini jauh lebih membutuhkan effort, lebih panjang, tetapi efeknya lebih menetap. Jadi bisa menjadi diri si anak itu. Yaitu dengan apa? Dengan cerita. Jadi ketika anak diminta untuk berpuasa, diminta untuk tadarus, itu diceritakan. Bisa dengan menggunakan cerita. Dulu waktu ayah kecil, nah dulu ayah itu seneng banget itu ke musola karena di sana ada banyak makanan, kumpul-kumpul sama anak-anak, terus habis itu ngaji jadi bersemangat dan seterusnya diceritakan. Dulu di musola yang dulu musola itu yang sekarang kamu pakai sholat itu kecil dulu, tapi anak-anak di sini pada ngumpul kalau masjid. Mungkin ada juga yang bermain-main, kejar-kejaran dan seterusnya. Seru pokoknya kalau beribadah di musola waktu itu. Ceritakan. Nah, ini jauh efeknya lebih panjang, lebih bertahan atau menetap. Tetapi memang effortnya lebih besar. Nah, teman-teman silakan boleh pilih dalam situasi tertentu satu cara lebih efektif daripada cara yang lain. Tetapi kalau mau menetap sebagai pribadi, maka ya harus bersabar, gunakan cara yang kalau dalam perbandingan ini tadi ya cerita itu jauh lebih menetap efeknya. Kenapa kok cerita lebih menetap efeknya? Karena kita itu menghidupkan atau merangsang seluruh bagian otak. Itu beda banget dengan penjelasan. Kalau yang di cara yang kedua tadi kan penjelasan. Kalau menggunakan cerita itu sama kayak teman-teman bayangkan misalnya di sebuah pagi yang cerah dari ufuk timur muncul matahari begitu hangatnya. Itu kan hangat matahari yang cerah itu kan merangsang semua organ kita termasuk syaraf-syaraf yang berhubungan dengan organ itu. Jadi bisa membayangkan seperti silaunya matahari kena mata, hangatnya sinar matahari kena kulit itu di neuron-neuron di otak kita itu teraktivasi. Nah, itu perbedaannya dengan penjelasan adalah itu. Kalau penjelasan tadi ya di wilayah-wilayah bahasa yang banyak diaktifasi. Lebih kuat lagi, selain dengan bercerita, kita tambah dengan apa? Dengan contoh. Ya kita harus melakukan lebih dulu. Kalau misalnya kita menyuruh anak atau menjelaskan atau menceritakan serunya sholat tarawih, ya kita harus dengan sukacita, dengan atmosfer atau pemandangan yang seru kita berangkat ke masjid. Beri contoh. Itu semakin menguatkan gitu. Ya, semakin kuat gitu di situ perilakunya si anak. Nah, itu wilayah mulai dari perintah, wilayah menggunakan kata-kata sampai menggunakan perilaku. Tapi ada lagi menghidupkan disiplin dalam beribadah itu menggunakan aturan. Karena kita kan menciptakan aturan ya. Misalnya kalau dengar adzan segera ambil wudhu dan pergi ke musola atau ke masjid. Nah, itu kan aturan ya. Nah, kalau sebelumnya itu aturan itu diciptakan oleh kita untuk diterapkan oleh anak. Nah, itu cara yang pertama, yang paling basic ya. Kita membuat aturan kemudian anak menerapkan. Tapi akan jauh lebih efektif kalau kita buat aturannya bersama anak. Ya. Biar anak itu ikut terlibat dalam membuat aturan dan kemudian tumbuh kesadaran dia untuk menepati aturan itu atau melaksanakan aturan itu karena dia turut membuatnya. Nah, ujungnya sama dengan yang pertama tadi. Ujungnya pada akhirnya aturan itu harus dilaksanakan. Lah, siapa pelaksana aturan pertama? Kita. Ya, kita harus memberi contoh kayak gitu.
Jadi kita meminta anak untuk menepati sebuah aturan, ya harus kita berikan contoh. Nah, aturan itu dibuat bersama dengan anak. Nah, itu akan jauh lebih bisa menghidupkan disiplin positif dalam menjalankan ibadah. Nah, ini bisa diterapkan ini di bulan Ramadan atau sebenarnya di luar-luar Ramadan juga bisa, tetapi kan biasanya di bulan Ramadan ada banyak ibadah yang intensitasnya meningkat atau ada tambahan-tambahan kayak sholat tarawih, tadarus kayak gitu ya. Nah, itu nanti bisa cara ini diterapkan untuk membentuk perilaku atau mengubah perilaku anak. Demikian kata Rudi Cahyo kali ini tentang bagaimana kita membentuk perilaku atau disiplin positif dalam beribadah untuk anak di bulan Ramadan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa beri dukungan terus buat Rudi Cahyo TV dengan cara nonton video-videonya, like video-videonya, boleh berbagi, share ke teman yang lain, dan yang belum subscribe silakan untuk subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, masih selalu di Kata Rudi Cahyo, spesial edisi Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.